Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Perilaku Organisasi Bisnis akan menampilkan materi tentang kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Sebelum itu, anggota kelompok kami diantaranya Armi Zaulansari, Amirah Mumfazah, Ilmiyati, dan Yoni Antika. Pembahasan pertama, pentingnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Martin Yates berpendapat, "The most valuable capital is human capital. The most powerful technology is people." Dari sini, sumber daya manusia merupakan aset kritis organisasi yang tidak hanya diikutsertakan dalam filosofi perusahaan, tetapi juga dalam proses perencanaan strategis. Selanjutnya, Catherine Connor berpendapat, "Human resources are a part of the strategic planning process. It is a part of policy development, land extension planning, and the merger and acquisition processes. Little is done in planning policy on the finalization stages of any deal." Dari pernyataan ini, diakui bahwa sumber daya manusia merupakan bagian proses perencanaan strategis dan menjadi bagian pengembangan kebijakan dan praktek organisasi. Selanjutnya, cara memperoleh keunggulan kompetitif dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif. Di antaranya, memperhatikan keselamatan kerja, keselektifan dalam perekrutan, tingkat upah yang tinggi, pemberian insentif, hak kepemilikan karyawan, information sharing, partisipasi dan pemberdayaan, pengelolaan tim secara mandiri, pelatihan dan pengembangan keterampilan, cross-utilization and cross-training, symbolic egalitarian, wage compression, and promotion from within. Selanjutnya, kebijakan dan praktek MSDM dalam organisasi. Rekrutmen, seleksi, dan penempatan merupakan suatu proses yang akan selalu dilalui oleh setiap perusahaan untuk memperoleh sumber daya manusia dan menjamin ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan calon tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, yang selanjutnya akan melalui sejumlah proses seleksi untuk memperoleh tenaga kerja atau sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan. Praktik seleksi. Tujuan dari seleksi efektif adalah untuk menyesuaikan karakteristik individu, kemampuan, pengalaman, dan semacamnya dengan persyaratan dalam suatu pekerjaan. Apabila manajemen gagal untuk memasangkan secara benar, baik kerja maupun kepuasan karyawan akan berkurang. Cara kerja proses seleksi. Seleksi awal. Alat seleksi awal adalah informasi pertama pelamar serahkan dan digunakan sebagai alat penyaringan kasar awal untuk memutuskan apakah pelamar memenuhi kualifikasi dasar dari pekerjaan yang ditawarkan. Hal ini berupa formulir aplikasi, informasi yang dituliskan dalam formulir aplikasi tidak begitu berguna untuk memprediksi kinerja pelamar. Akan tetapi, formulir aplikasi bisa menjadi alat saring awal yang baik. Pencegahan latar belakang. Kebanyakan perusahaan melakukan pemeriksa referensi pelamar di dalam proses seleksi karyawan. Alatnya, mereka ingin tahu bagaimana kinerja pelamar di masa lalu dan apakah pengusaha yang lamar itu jarang menyediakan informasi yang mendetail mengenal pelamar.
Selanjutnya, cara kerja proses seleksi. Seleksi substatif. Jika mampu melewati tahap penyaringan awal, pelamar selanjutnya memasuki model seleksi substatif. Tahap ini merupakan inti dari proses seleksi. Di dalamnya tercakup teks tertulis, teks kinerja, dan wawancara. Teks tertulis biasa mencakup tes kemampuan kognitif atau inteligensi, teks pribadi, teks integritas, kumpulan minat. Cara kerja proses seleksi. Teks simulasi kinerja. Teks simulasi kinerja lebih sukar untuk dikembangkan dan lebih sulit untuk dilakukan daripada teks tertulis. Teks simulasi kinerja semakin populer selama beberapa dasawarsa terakhir. 2. Teks simulasi kinerja. Yang paling terkenal adalah percobaan kerja dan pusat penilaian. Yang pertama, teks pencobaan kerja. Word sample text merupakan simulasi turunan dari sebagai atau semua pekerjaan yang harus dilakukan oleh pelamar jika ia diterima bekerja. Kedua, teks simulasi kinerja yang lebih rumit yang secara khusus dirancang untuk mengevaluasi potensi manajemen dari kandidat adalah pusat penilaian Lancashman cek tesis. Selanjutnya, cara kerja proses seleksi. Yang pertama, wawancara. Wawancara karyawan secara tradisional bukanlah merupakan bagian dari proses seleksi. Keputusan cenderung dibuat seluruhnya berdasarkan skor ujian, pencapaian skolatik, dan surat rekomendasi. Yang kedua, seleksi lanjutan. Jika pelamar lolos metode seleksi substatif, mereka pada dasarnya siap untuk dipekerjakan. Tergantung pemeriksaan terakhir, salah satu metode lanjutannya adalah tes narkotika. Namun, tes ini kontroversial. Banyak pelamar berpikir bahwa tes ini tidak adil karena menurut mereka penggunaan obat-obatan bersifat pribadi dan mereka seharusnya diperiksa berdasarkan faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan kinerja, bukan berdasarkan gaya hidup. Selanjutnya, cara kerja proses seleksi. Program pelatihan dan pengembangan. Karyawan yang kompeten tidak akan selamanya kompeten. Keterampilan bisa melemah dan menjadi usang, dan keterampilan baru perlu dipelajari. Jenis pelatihan. Yang pertama, kemampuan dasar membaca. Yang kedua, keterampilan teknis. Yang ketiga, keterampilan antreprensional. Yang keempat, kemampuan memecah masalah. Pelatihan etika. Etika berpandangan bahwa nilai bisa dipelajari dan berubah setelah masa kanak-kanak. Jika nilai-nilai itu tidak bisa terubah, pelatihan etika akan tetap efektif karena membantu karyawan mengenali berbagai dilema etik dan menyadari masalah-masalah yang mendasari tindakan mereka. Selanjutnya, metode pelatihan. Metode pelatihan diklasifikasikan menjadi formal atau informal dan on the job atau off the job. Secara historis, pelatihan berarti pelatihan formal. Pelatihan ini direncanakan sebelumnya dan mempunyai format yang terstruktur rapi. Namun sebagian besar pelatihan
di tempat kerja terdiri atas pelatihan informal, tidak terstruktur, tidak terencana, dan bisa diadaptasikan dengan mudah pada situasi dan individunya untuk mengajarkan keterampilan dan membuat karyawan tidak ketinggalan zaman. Pelatihan on the job mencakup rotasi kerja, magang, tugas belajar, dan program mentoring formal. Keberatan utama terhadap pelatihan ini adalah seringkali mengganggu kerja. Pelatihan off the job meliputi menonton video, seminar umum, program belajar sendiri, kursus internet, kelas televisi, satelit, dan aktivitas kelompok yang menggunakan permainan peran dan struktur kasus. Selanjutnya, evaluasi kinerja, evaluasi effectiveness organisasi dan effectiveness kebijakan dan praktes MSDM. Sebuah organisasi yang betul-betul efektif adalah organisasi yang mampu menciptakan suasana kerja di mana para pekerja tidak hanya melaksanakan pekerjaan yang telah dibebankan saja, tetapi juga membuat suasana supaya para pekerja lebih bertanggung jawab, bertindak secara kreatif, dan peningkatan efisiensi dalam usaha mencapai tujuan. Pendekatan dalam memahami efektivitas menurut Stress 1985 adalah pendekatan tujuan, yang kedua pendekatan sistem, yang ketiga pendekatan kepuasan partisipasi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas. Yang pertama, karakteristik organisasi, di mana hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Yang kedua, karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi. Yang kedua ada aspek lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi. Kemudian ada yang ketiga, karakteristik pekerja, merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang keempat ada karakteristik manajemen, adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang menunjang efektivitas. Yang pertama, sejauh mana kebijakan-kebijakan SDM yang ada menunjang sasaran dan strategi SDM. Selanjutnya ada sejauh mana keterkaitan terapan kebijakan dan praktek-praktek SDM dengan hasil. Yang ketiga, apakah kinerja karyawan meningkat? Yang keempat, absentis menurun. Yang kelima, orientasi karyawan pada pelanggan meningkat. Yang keenam, apakah pendelegasian wewenang pengambilan keputusan berjalan efektif? Selanjutnya kita ada tujuan evaluasi dan apa yang dievaluasi. Yang pertama, evaluasi performance dilakukan dengan tujuan, yaitu ada untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan-keputusan umum terkait sumber daya manusia seperti promosi, transfer, dan terminasi. Kemudian ada mengidentifikasi kebutuhan training dan pengembangan SDM. Yang ketiga ada sebagai kriteria untuk menilai atau memvalidasi seleksi dan program pengembangan yang dilaksanakan.
Kemudian yang keempat ada sebagai feedback bagi karyawan untuk itu sendiri, yaitu sebagai penilaian bagi reformasi individu yang terkait mengenai bagaimana organisasi melihat kinerja mereka. Kemudian yang kelima ada sebagai dasar penilaian reward. Dalam hal ini membantu dalam memutuskan siapa yang akan mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja yang diraih. Kemudian ada kriteria dalam menilai reformasi. Yang pertama individual task outcome, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada traits. Kemudian kita ada metode evaluasi performance. Beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi performance adalah yang pertama essay tertulis, yang kedua critical incident, yang ketiga rapid rating scale, yang keempat ada behaviorally accurate rating scale, yang keenam ada Fortune comparison. Selanjutnya, isu tentang kebijakan sumber daya manusia. Yang pertama, keterkaitan antara individu dalam organisasi dengan kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia. Kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat diartikan secara berbeda-beda oleh tiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Sesuai kutipan dari Guzzo oleh Noonan pada tahun 1994 bahwa the messages imparted often are understood quite idiosyncratically. It meant that two employees might read the same but practice differently. Hal ini disebabkan adanya interpretasi yang berbeda-beda dari tiap individu terhadap suatu kebijakan perusahaan atau organisasi yang akan mempengaruhi terhadap praktek manajemen sumber daya manusianya. Yang kedua, kesetaraan kesempatan bekerja atau equal employment opportunity. Salah satu isu terkait kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia adalah mengenai kesetaraan kesempatan kerja atau equal employment opportunity. Kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan berarti kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk menempati jabatan atau pekerjaan tertentu tanpa memandang jenis kelamin ataupun gender, maupun kekurangan fisik dan perbedaan agama, kepercayaan, dan etnis lainnya. Demikianlah materi pembahasan dari kelompok 5. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.